Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naryono, Kepala Kejaksaan Negeri Manado, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Buat kamu yang belum subscribe dulu dong. Saya Steliso SE, Direktur Utama bersama keluarga besar Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Komisi 3 DPRD Kota Manado gelar hearing dengan Dinas Pekerjaan Umum atau PUPR, Jumat 29 Mei 2020. Rapat tersebut dihadiri Roni Makawata, Luki Datauk, Royke Antar, Jain Sumilat, Frederick Tangkau, dan yang mengikuti rapat Vikon yaitu Monik Klur dan Lili Binti, sedangkan dari Dinas PUPR dihadiri langsung oleh Kadis Roy Mamahit. Rapat tersebut membicarakan tentang LKPJ tahun 2019. Dalam rapat tersebut anggota Dewan Kota Manado Luki Datau Komisi 3 meminta kepada Pak Kadis untuk menjelaskan 18 item yang berhubungan dengan Dinas PUPR dan Luki Datau minta kepada Kadis PUPR Roy Mamahit untuk menjelaskan terkait jalan yang di Kairagi 2 dan Liwas. Berikut cuplikan Luki Datau dan Kadis PUPR. Saya memaklumi Bapak mengatakan kurang lebih tanggal 20 Desember Bapak dilantik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang. Saya memaklumi itu. Tetapi yang akan menjadi pertanyaan saya bukan kepada figur Pak Kadisnya, tetapi saya bertanya ke lembaga PUPR dengan ada data-data yang tertera di dalam. Sebagai salah satu indikator kinerja diukur dari PUPR adalah kondisi jalan. Sebagai salah satu indikator. Jalan yang ada beberapa titik, Pak. Kurang lebih 3 atau 4 titik kemarin waktu kita turun lapangan berdasarkan keluhan masyarakat. Ini kita mau ceritakan tentang situasi dan kondisi dengan budget atau anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk infrastruktur jalan ini. Jadi yang salah satu contoh di Kairagi 2 lingkungan 7 itu kurang lebih ada 7-8 tahun daerahnya itu tidak pernah tersentuh dengan jangankan pekerjaan jalan, pengerasan pun tidak pernah, yaitu di Kairagi 2 lingkungan 7, Pak. Di situ ada pemukiman penduduk jalan dan mereka kalau hujan, kalau mau masuk di area itu becek, bahkan nyaris putus, tidak bisa beraktivitas masyarakat. Harapan kita ada sentuhan pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR, tolong dicatat data ini. Kemudian Jalan Liwas yang kita sama-sama ketahui masuk dari Bosowa ke dalam itu rusaknya parah minta ampun, ke jalan terminal kalau tidak salah itu sudah kurang lebih 5-6 tahun jalannya bergelombang begitu. Harap diperhatikan. Jadi maksud saya dari cerita 2 item ini disesuaikan dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah di tahun 2019. Sangat kritis, sangat ironi. 2 item tadi itu tidak bisa tercover dengan anggaran yang lumayan banyak ini. Bahkan ada beberapa item yang saya lihat, item nanti Pak Kadis lebih mengetahui item-item yang ada dalam supaya tidak panjang waktu saya menjelaskan. Itu poin pertama, Pak.
Kemudian yang kedua, tentang sasaran strategis. Sasaran strategis terbangunnya utilitas dan infrastruktur kota yang kuat, tahan lama, estetik, berwawasan lingkungan, pro kalangan difabel, serta dapat mengurangi resiko bencana. Itu di poin keempat. Ada 4 item. Yang item ketiga Pak yang saya mau tanya ke Pak Kadis tentang penurunan genangan air yang targetnya 70%, realisasinya 70%, kinerjanya 100%. Yang maksud saya dalam pertanyaan ini, genangan air lokasi mana aja yang penurunan air yang menurut laporan ini 70%, kinerjanya 100%. Sana kita kembali dulu ke sejarah mengapa dan kenapa jalan itu selalu tidak pernah tuntas. 2016 dengan pengusulan dana DAK dia keluar hampir 20 kalau nggak salah untuk penanganan jalan itu, karena jalan yang di Lengkung Waya itu sudah terbagi 2, penanganan kota dan provinsi. Mengapa sampai begitu saya juga nggak tahu, kenapa bisa sampai pisah ruas, padahal satu ruas, tapi penanganan wilayah itu terbagi 2, Manado dan provinsi. Sampai ke terminal Liwas, provinsi mengatakan itu wilayah kerjanya mereka, tapi sepengetahuan kami itu masih pekerjaan Manado dan dikerjakan 2017 dengan dana APBN. Yang terjadi sekarang yang 2 jalur itu yang Pak Rekaanto sampaikan sudah bagus tapi tidak ada penerangan. Sebenarnya jalan itu lebih panjang dari itu, tapi item besarnya jalan itu diperkecil dengan adanya saluran. Padahal usulan kami waktu itu dia mayor item adalah jalan, tapi ya yang lama lah, nggak tahu gimana dia sampai dia robah. Nah sekarang kita buat untuk yang lanjutan, yang harusnya tahun ini sudah, itu pun anggaran yang kurang lebih 12,5 miliar itu tidak mencukupi, karena kami perlukan situ kurang lebih 30 sampai 35 miliar untuk bisa sama dengan yang ruas pertama yang 2 jalur. Nah yang ada dana cuma 12,5 di luar pembebasan lahan. Sampai sekarang belum ada pembebasan lahan. Dan memang sekarang ini sementara dilaksanakan pembahasan dengan PUPR yang kebetulan hadir adalah Kepala Dinas PUPR Pak Roy Mamahit. Jadi ini sementara berlangsung dan kita berharap LKPJ ini yang kami bahas ini benar-benar diterima oleh semua dan dilaksanakan, dan kami yakin telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Pak Wali Kota bersama jajaran. Meskipun kami tahu tidak akan sempurna penyelesaiannya sesuai dengan program di lapangan. Dari sekian kegiatan-kegiatan tidak mencapai 100%, dan itu kami maklumi dengan situasi kondisi tahun 2019. Kami yakin ke depan kegiatan-kegiatannya akan senantiasa diperbarui, dan untuk kali ini kami tahu kondisi sekarang ini adalah kondisi dalam keadaan bencana non alam. Jadi kami masih tetap melaksanakan pembahasan menyesuaikan protap kesehatan, memakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Dan ya kami berharap pembahasan ini bisa selesai dan paripurna tanggal 3 nanti direncanakan tanggal 3 Juni itu bisa terlaksana baik. Saya kira Chandra Mato Sulut Headline News melaporkan dari Manado.